Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Mensari yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Wakil Kepala Sekolah Bapak Yuda Rianto SE SEMM, yang saya hormati Ibu Bapak Guru beserta tenaga kependidikan SMK Negeri Mensari, serta yang saya banggakan calon guru penggerak Ibu Desiana Anggreni. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di siang hari ini kita bisa bertemu di tempat ini untuk mengadakan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan saya sebagai pengajar praktek untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari ini, di mana diskusi visi dan prakarsa perubahan merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang diikuti oleh Bu Desiana, yaitu rangkaian pendidikan program guru penggerak untuk memaparkan visi dan prakarsa perubahan sekaligus mengkomunikasikan di sekolahnya. Dan nanti beliau akan memaparkan beberapa hal baik terkait teori, baik terkait dengan beberapa pandangan yang merupakan hasil dari belajar yang beliau dapatkan selama hampir 2 bulan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Dan kita semua tahu Bu Desiana yang masih di usia beliau yang belia dibandingkan dengan mungkin saya di usia yang belia sudah mendapatkan kesempatan untuk belajar banyak hal, dan semoga ini akan meningkatkan kompetensi dan kemampuan beliau sehingga diharapkan nanti akan ikut mewarnai pendidikan di SMK Mensari ini, dan nanti pada akhirnya akan bermuara untuk kemajuan murid-murid yang ada di sini. Amin, amin, amin. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara diskusi di siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah presentasi dan diskusi visi dan prakarsa perubahan, dan yang keempat adalah penutup. Karena waktu sudah siang, Ibu Bapak, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah, beliau Bapak Yuda Rianto SEMM. Monggo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuli Kurniawati selaku pengajar praktik dalam program guru penggerak khususnya untuk JKP Angkatan ke-7 ini, yang beliau saat ini juga petugas di SMP Negeri 1 Madojo. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Desiana Anggreni yang saat ini sedang menjalankan proses dalam program guru penggerak, dan tidak lupa pula rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu semua, keluarga besar SMK Negeri Mensari. Bapak Ibu semuanya, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini, di siang hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk memenuhi undangan Ibu Desiana, dan sekaligus sebagai bentuk dukungan kita terhadap beliau untuk
merampungkan dan menyelesaikan program guru penggerak ini. Ya, sangat membantu. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi sudah disampaikan Ibu Yuli bahwa program guru penggerak ini merupakan salah satu program pemerintah yang sebetulnya muaranya nanti adalah untuk kemajuan sekolah Bapak Ibu. Besar harapan kami nanti apa yang kita lalui acara hari ini yaitu diskusi berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan nanti bisa berdampak langsung atau memberikan impact yang baik pada sekolah ini, terlebih lagi khususnya bagi anak-anak yang nantinya sebagai sasaran kita. Dan besar harapan kami juga menunggu ide-ide segar, ide-ide brilian dari Bu Desiana Angga ini yang nanti mungkin akan disampaikan atau akan dipaparkan. Kami sangat mengharapkan kalau perlu dikupas Bu Desi, jadi visi misi SMK Negeri Mansari itu nanti kita kupas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama mana yang masih harus diperbaiki, mana yang masih mungkin perlu ditambahi atau mungkin ada ide-ide baru, terobosan baru mungkin nanti bisa dimasukkan gitu. Dan itu yang mungkin menjadi harapan kami dalam kegiatan pagi hari ini. Dan mohon maaf tadi saya lupa di depan, saya mewakili Bu karena kemarin sudah diberikan amanah oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mendampingi Bu Desi menggantikan beliau, dan mohon izin beliau tidak bisa mengikuti kegiatan pagi ini karena ada kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu sebagai pengantar dan sebagai sambutan kepala sekolah yang yang diwakilkan pada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Pak Yuda Hardianto mewakili Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya adalah presentasi dan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Pada Ibu Desiana Anggraini disilakan. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri di depan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Yang terhormat Ibu Yuli Kurniawati selaku pendamping praktik CGP Angkatan 7, yang terhormat Bapak Yuda Hardianto selaku Wakil Kepala SMK Negeri Bangsari, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK dan tenaga pendidik SMK Negeri Bangsari, terima kasih atas kehadirannya. Saya bawa centengan. Biar tidak kelihatan Kalau bingung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmatnya kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, kita di sini saja. Di kesempatan ini kita nanti akan berdiskusi bersama tentang visi dan prakarsa perubahan dalam rangkaian kegiatan pendampingan individu CGP Angkatan 7. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini tujuan kita hari ini yaitu pertama berdiskusi menganalisis visi sekolah yang menggerakkan hati dan
kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid, serta mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Nah, kita mengingat kembali tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Jadi anak-anak sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman mereka masing-masing. Kodrat alam di sini artinya adalah sifat, kemudian karakter, kemudian lingkungan yang menjadi latar belakang anak masing-masing, serta kodrat zaman yang akan ditempuh anak-anak di masa depan. Di sini pada saat ini misalkan anak-anak harus dituntut untuk mempunyai keterampilan abad 21, itu merupakan contoh kodrat zaman yang dimiliki anak. Kemudian kaitannya dengan kodrat alam, tentunya karakter anak-anak dari Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat, tentang sosial, tentang budaya, mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Begitu. Kemudian tugas kita sebagai pendidik hanya dapat merawat dan menuntut tumbuh kodratnya anak tersebut. Seperti yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya itu, anak memiliki kendali masing-masing untuk dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu guru, kita sebagai guru hanya bertugas atau hanya dapat merawat, menuntun, menebarkan garis-garis kebaikan yang dimiliki anak-anak. Ibu. Mulai dari diri. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sebagai seorang guru membayangkan sebuah misi atau visi, apakah kita telah menyertakan anak-anak atau murid-murid kita di dalam visi tersebut? Mari kita bayangkan dulu, kita imajinasikan dulu tentang murid-murid kita di masa depan 10, 5 tahun, 15 tahun yang akan datang. Kita imajinasikan murid kita mau seperti apa, mau jadi seperti apa gitu. Monggo Bapak Ibu bisa menggambarkan impian, cita-cita Bapak Ibu guru tentang murid di masa depan. Saya pakai pulpen merah. Boleh sekali. Berpikiran yang macam-macam. Karena mendidik itu bukan pekerjaan administratif saja, bukan tentang angka, bukan tentang kertas, tumpukan dokumen, tapi mendidik itu sebenarnya adalah apa nih? Hasilnya itu adalah manusia yang akan datang mau menjadi seperti apa begitu. Bukan dimensi waktu sekarang saja, namun dimensi waktu yang akan datang. Murid-murid kita mau jadi seperti apa? Bagaimana manusia-manusia yang kita didik, kita tuntun itu berkarya di masa depan, itulah hasil pekerjaan kita saat ini. Jadi monggo Bapak Ibu guru digambarkan cita-cita Bapak Ibu guru tentang murid yang masa depan itu manusia yang seperti apa gitu. Bisa digambarkan, yang pintar gambar boleh, tulisan juga boleh, dideskripsikan juga boleh.
jadi Pak Jati. Sampun. Oh, oke. Monggo Pak bisa di gambaran murid di masa depan menurut Pak Jati itu seperti apa, Pak? Murid di masa depan saya berawal dari Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, mata butuh namim bakti, apa yang kau kerjakan ketika setelah saya tidak ada, maka apa yang kau sembah setelah saya tidak ada. Maka murid bagi saya adalah orang yang meneruskan ketauhidan saya, di mana mereka yang akan melafalkan la ilaha illallah dari saya. Gitu, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Berarti itu akrab kalau karo Bu Desi masa ana penilai ini kok yo do menengae. Tepuk tangan untuk Bu Desi. Mungkin Bu Linda nggih, gambaran murid masa depan Bu Linda seperti apa, Bu Linda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat perkembangan siswa di masa yang akan datang, saya bayangannya itu sekitar 10 tahun yang akan datang atau 15 tahun. Terus kemudian saya membayangkan, waduh, 14 tahun yang akan datang saya sudah pensiun. Bapak kan setahun nih kok. Duluan siapa? Saya. Kemudian saya turunkan kira 10 tahun yang akan datang begitu. Saya ngajar itu tahun 2001, sekarang mulai ngajar itu tahun 2001, sekarang sudah tahun 2023. Banyak sekali perkembangan yang mulai dari yang teknologi, dimulai bagaimana saya mengajar ke anak-anak, kemudian sekarang guru harus kreatif dengan berbagai teknologi dan lain sebagainya. Apalagi siswa itu sendiri di masa yang akan datang. Nah, kurang lebih apa yang akan dihadapi siswa itu tentunya lebih berat dengan apa yang dihadapi siswa sekarang. Melihat perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin seperti inilah. Oleh sebab itu, siswa ini paling tidak harus punya bekal yang dia dapatkan dari lingkungan sekitar, yaitu dari orang tuanya dan juga dari bapak ibu gurunya di sekolah. Kalau dari orang tua, kalau kami lihat di SMK Negeri Banjari, orang tua itu sudah sibuk sejak pagi dan sore, kemudian bertemu dengan orang tua di rumah itu hanya mungkin sehari. Kemudian saya berpikir bahwa disinilah tantangan guru bagaimana membekali siswa di masa depan sehingga ia bisa sehingga ia bisa hidup, tetap mengembangkan dirinya dengan berbagai tantangan. Nah, di sini saya ingin lihat jadi mempunyai semangat dan juga harapan. Kira-kira Mbak Desi apa kira-kira yang bisa diberikan untuk kami di sini? Terima kasih. Satu lagi mungkin Pak Agus. Yang pertama tadi sudah jawab sama Pak Jati, itu tentunya semua orang ingin anak-anak seperti itu ya. Anak-anak kita nanti tetap taat patuh pada ajaran agama. Yang kedua, saya itu kadang ketemu sama siswa pas saya jalan ke Ngeterjo mau beli kaos kaki, ya tiba-tiba datang itu dari toko itu keluar langsung salaman gitu, saling gitu ya. Saya sendiri ini siapa gitu kan? Saya muridnya Pak. Kok saya enggak tahu ya? Saya anak ATBH, Masya Allah. Ternyata anak ATBH itu berulang kali saya ketemu sama itu saya gitu. Jadi itu enggak cuma sekali dua kali loh Bu. Ya. Di Kalisan juga begitu. Dari jauh itu lihat kok senyum-senyum sama saya kayak itu, saya kan takut sama istri saya kan. Saya mau senyum gimana ya kan? Terus setelah datang dia salaman gitu, Pak saya muridnya. Saya juga kok nggak kenal siapa? Saya anak dia juga. Jadi saya ingin beberapa tahun ke depan anak-anak kami tetap seperti itu ya. Tetap menjunjung sopan santun, ketemu sama bapak ibu guru,
selalu tanya, tidak melupakan begitu. Bisa disambung yang lain. Ya, terima kasih Pak Akin. Jadi dari 3 bayangan murid masa depan dari Pak Jati, Bu Linda, dan Pak Agus tentang Pak Jati itu berarti tentang ini ya Pak, apa iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian Bu Linda itu tentang teknologi ya Bu. Ya, biar anak tetap dibekali teknologi. Terus kemudian Pak Agus itu tentang sikap Pak Agus, sikap. Terima kasih. Nah, dari imajinasi tentang murid di masa depan tersebut merupakan salah satu acuan sekolah, acuan kita membuat visi begitu. Jadi orientasinya adalah kepada murid. Ketika kita ini contoh gambar saya yang jelek. Oh iya, kayak gambar TK ya Bu ya, mohon maaf bayangan saya adalah muridku di masa depan itu adalah generasi unggul yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkompeten, melek teknologi dan berwawasan lingkungan. Ketika kita menggambarkan visi, maka yang muncul adalah keyakinan dalam diri untuk mewujudkannya. Akhirnya kita pun bisa terpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri agar cita-cita, visi kita bisa terwujud menjadi kenyataan. Gitu. Kemudian mari kita isi kalimat-kalimat terumpang dalam kalimat tersebut. Saya kirim ke alamat ke WA grup aja nih. Mana ya? SMK aja nih, nggak apa-apa kan? Boleh masih takon tak jawab. Terima kasih Pak Jati. Masih kelihatan. Nah, murid saya di masa depan, masih tentang murid saya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Silakan Bapak Ibu Guru tulis di bawahnya ini masing-masing, dikasih nama sama jawabannya aja. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah di bawahnya sini. Ini juga ilmu baru yang saya dapatkan di JKP. Sebelumnya belum pernah di sekolah kita mengutamakan titik-titik, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik kita warga sekolah ini yakin untuk saya dan guru lain di sekolah paham bahwa ya ini dikasih nama kayak gini Pak. Bu Yeni berwawasan global, biar kelihatan yang menulis siapa. Apa harapan, cita-cita Bapak Ibu Guru untuk murid, rekan pendidik, komunitas sekolah dan di masyarakat, kemudian apa yang selama ini menjadi keyakinan bersama dan menyatukan sekolah kita SMK Negeri Bansari, apa yang diharapkan menjadi pembeda murid kita SMK Bansari dengan SMK yang lainnya, dan apa kontribusi kita dalam mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila.
Saya kupas dulu tentang yang pertama ya. Bu Linda tadi sudah, monggo Mbak Yeni. Kita memimpikan murid-murid yang berwawasan. ya, pendapatnya Mbak Yeni gimana tentang Ya, ini masih ada kaitannya mungkin dengan yang disampaikan Bu Desi tadi. 10 tahun yang akan datang kita memimpikan murid yang seperti apa. Nah, salah satunya yang berwawasan global. Karena kalau kita lihat generasi sekarang, selain tidak bisa lepas dari gadget, itu juga harus mempunyai wawasan secara global. Tidak hanya wawasan di lingkungan tempat tinggalnya atau di lingkungan yang lebih luas, misalnya di tingkat nasional, tapi harus memiliki wawasan tingkat global, sehingga ketika ada pengaruh-pengaruh yang mungkin berdampak negatif, anak-anak atau murid-murid juga bisa memfilter, jadi bisa bijak dalam bersosial media. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yeni. Ini juga berkaitan dengan kodrat zamannya anak gitu. Terima kasih. Kemudian kita percaya bahwa murid Muhammad Hariska, Pak Hariska, mungkin Pak Hariska pendapatnya tentang kita percaya begitu. Manusia yang memiliki. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki potensi besar untuk masa depan bangsa jika diarahkan dengan benar. Karena yang saya pahami kan, ketika kita menjadi guru itu kan, kalau niatnya memintarkan, kita akan stres gitu. Tapi kalau niatnya kita untuk bagaimana murid itu menjadi manusia yang bahagia dan berakhlak, saya yakin potensi yang dimiliki oleh si murid atau siswa di masa depan itu akan bisa berkembang dengan baik dan sempurna. Mungkin sempurna dari Allah, tapi untuk potensi itu bisa dikembangkan hingga maksimal. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Nah, ini juga berkaitan dengan tugas kita sebagai guru, yaitu menuntun tumbuh kembangnya murid, ya Pak. Kemudian di sekolah kita mengutamakan Pak Jati, Bu Evelyn. Pak Jati sudah lagi ini. Saya tahu Pak Jati ingin sekali mereka kita. Pak Jati terus saja. Akhlak dan teknologi, karena akhlak itu kalau nggak gini, kita kan anak-anak diberikan banyak ilmu, tapi kalau nggak didasari dengan akhlak, itu semuanya ilmu itu akan lenyap dengan sendirinya. Tapi kalau dibekali, kita memberikan tadi menumbuh kembangkan, memuas lagi akhlak mereka, attitude mereka yang dasarnya mungkin sudah tahu, paham, tapi lebih lagi kita memuas lagi, nah itu akan semakin dengan ilmunya mereka, jadi anak-anak kita akan semakin masa depannya lebih cemerlang. Kemudian di masa depannya lagi di dunia kerjanya tentunya. Seperti itu. Terima kasih. Nah, ini tugas kita sebagai guru dan khususnya Pak Jati guru agama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bu Azza. Pas guru agama jadi Bu Evi. Pendapatnya tentang murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki potensi sukses di masa yang akan datang. Kalau kita lihat semangat anak-anak didik kita dalam bimbingan, khususnya guru-guru produktif berkaitan dengan SMK kita itu, mereka sangat bersemangat bahwa mereka adalah punya potensi yang besar sekali untuk menjadi usahawan terutama, dan bagi mereka yang ingin melanjutkan, mereka juga bersemangat untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, dan kita lihat potensi mereka juga di kegiatan pembiasaan di jam pertama. Mereka ternyata punya bakat yang di luar yang kita sangka, yang kita perkirakan. Mereka bisa menjadi ustadzah, bisa menjadi penyanyi, bisa menjadi penari yang handal, yang sama sekali di luar yang kita perkirakan. Mudah-mudahan doa kita semua, mereka akan menjadi pribadi yang berkarakter
baik dan potensi mereka berkembang dengan baik. Kita bekali dengan pendidikan yang baik dan mereka akan menjadi orang sukses yang bermanfaat bagi sesama. Anak-anak murid kita sadar betul bahwa mereka memiliki potensi yang banyak, apalagi kegiatan setiap hari di pembiasaan pagi oleh kesiswaan telah mewadahi bakat-bakat mereka yang kita tidak sangka-sangka, ternyata banyak sekali bakatnya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan akhlak mulia dan ilmu bermanfaat. Bu Vera. Ya, saya tadi menjawab seperti itu karena memang kalau menurut saya yang utama memang kita akhlak dulu. Ya, akhlak, kemudian yang saya terapkan, maksudnya kami tekankan pada anak bahwa akhlak dan ilmu itu memang harus berjalan beriringan. Jadi kalau misalkan akhlak baik, ya insya Allah mereka akan menggunakan ilmunya juga dengan baik gitu, dan menjadikan mereka menjadi insan yang lebih bermanfaat, mungkin seperti itu. Jadi dari kami memang selalu, jadi anak-anak memang perlu sekali kita tanamkan pertama akhlaknya, walaupun dia nanti pintarnya seperti apapun, setinggi apapun, ya, tapi akhlaknya tidak baik, ya itu juga tidak akan berkahnya semuanya, ilmunya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, akhlak dan ilmu itu beriringan. Oke, terima kasih. Kemudian yang kesekian, kita warga sekolah ini yakin, Bu Arin. Monggo Bu Arin, pendapatnya tentang Kesimpulan. Kita warga sekolah ini yakin untuk sama-sama terus belajar, berproses dan bertumbuh untuk memberikan yang terbaik bagi siswa kita, menyiapkan mereka untuk menghadapi masa depannya, saling support, saling dukung untuk jadi lebih baik gitu ya. Wah, itu kekuatan kita ya Bu ya. Terima kasih Bu Arin. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa yang belum siapa? Terima kasih. Saya dan guru lain di Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak didik kami itu memiliki potensi yang luar biasa yang bisa dengan sedikit diasah oleh Bapak Ibu guru, banyak diasah oleh Bapak Ibu guru, nanti akan menjadi anak-anak yang lebih maju, berkembang, dan menjadi anak-anak yang memiliki potensi atau berprestasi. Misalnya seperti sekarang kita tidak tahu nanti anak itu akan menjadi apa. Tapi kita selalu berdoa mudah-mudahan nanti suatu saat justru mereka itu nanti akan menjadi atau memiliki karir yang lebih daripada kita. Luar biasa. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Nurul dan Bapak Ibu guru semuanya. Itu merupakan kalimat-kalimat tersebut merupakan bekal kita dalam membuat visi. Tujuan kita dalam membuat visi tentunya yang pada intinya adalah berpusat kepada anak. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah eksplorasi konsep visi yang berpihak pada murid
dengan pendekatan inquiry apresiatif baca. Bapak Ibu, kali ini kita akan mengeksplorasi mengapa lingkungan belajar dan yang bermakna dan berpihak kepada murid harus ditumbuhkan untuk mengetahui lebih jauh tentang inquiry apresiatif baca dan bagaimana melakukannya di sekolah kita. Mari kita menyimak puisi berikut ini. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kalabat dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Odesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Odesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung pergi, aku mendengar Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Barusan ada puisi dari Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Bagaimana perasaan Bu Teti? Melihat mendengar dan melihat puisi dari Pak Soekarno, apakah yang menggelora dalam darah Bu Teti? Menggelora. Mungkin maksud jiwa nasionalismenya ya, untuk membayangkan, saya flashback ke belakang, membayangkan dulu perjuangan mereka untuk merdeka, sementara kita diminta untuk mengisinya, tapi saya terus terang saya masih seperti ini untuk mengisi kemerdekaan yang memperjuangkannya sungguh-sungguh sangat luar biasa.
Terima kasih Bu Teti. Kalau Mbak Rahma gimana pendapatnya tentang mendengar puisi dari Pak Soekarno? Baik, terkait puisi tersebut, saya gimana cara kita menanggapi terkait Indonesia ini, persatuannya itu dibangkitkan lagi gitu, cara menggairahkan ini. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, puisi tersebut merupakan visi dari Presiden pertama kita Pak Soekarno untuk menyatukan bangsa Indonesia, untuk mengerahkan kekuatan rakyat Indonesia agar merdeka begitu. Nah, kita belajar bahwa visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Nah, contoh tadi adalah visi dari Pak Soekarno. Selanjutnya, saya terlibat. Nah, ini inquiry apresiatif sebagai paradigma. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, kemudian mencari bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Kemudian manajemen perubahan Bagja. Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Cooper Rider ke dalam langkah 4D, yaitu Discover, Dream, Design, dan Deliver. Tahapan Bagja ada 5 sesuai dengan BAGJA-nya. Yang pertama diawali dengan buat pernyataan, buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Di dalam manajemen perubahan Bagja ini ada beberapa tahapan yang bisa kita lalui. Yang pertama, define itu membuat pertanyaan lama yang akan menentukan arah, kemudian menyusun pertanyaan di discover, menyusun pertanyaan lanjut untuk mengenali kekuatan potensi peluang lewat penyelidikan, kemudian di dream atau gali mimpi itu menyusun deskripsi kolektif di mana inisiatif terwujud, kemudian jabarkan rencana atau desain, mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan seluruh pencapaian, dan yang terakhir adalah atur eksekusi tentang menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau setiap unsur terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan. Ruang kolaborasi, rencana prakarsa untuk perubahan untuk mewujudkan visi. Nah, di sini ada visi dari SMK Negeri Bansari, yaitu SMK Negeri Bansari wujudkan pusat sekolah kejuruan berwawasan lingkungan hidup dan berbasis teknologi yang melahirkan insan untuk perilaku unggul, dengan perilaku unggul, pengetahuan mendalam dan keterampilan mumpuni serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Mari kita cermati visi sekolah kita. Apakah visi tersebut sudah berpihak pada murid? Menurut Pak Agus lagi sudah berpihak pada murid? Gue jadi heksagonal Pak. Saya kira kalau tadi itu yang sering menyemangati tadi kan Pak Karno ya. Kalau di Bansari itu ada Pak Jati namanya. Siapa kita? Bansari Smart Link IT, nah itu. Kemudian yang Smart Link IT, ya, mungkin dirangkum ke situ ya. Smart, santun, mandiri, aktif dan sebagainya ada di situ. Tentu itu kan
dalam rangka untuk membimbing anak-anak ke arah situ. Jadi saya kira sudah berpihak pada siswa. Terima kasih Pak Agus, tepuk tangan untuk Pak Agus. Kemudian Pak Jati lagi ya. Nanti Pak Yuda gongnya kok. Apakah visi kita sudah memuat harapan dari Bapak Ibu guru semua pada kalimat-kalimat rumpang yang telah kita isi tadi, Pak? Baik, terima kasih. Kalau melihat dari kata-kata menurut saya, karena saya belum ketika melihat detail, belum sedetail Bu dan Bu Linda. Kalau Bu Nurul kan warna hijau, heksagonnya. Bisa dilihat Bu Desi untuk pusat sekolah kejuruan berwawasan lingkungan. Jadi yang diberi wawasan lingkungan dan berbasis teknologi itu sekolah, kemudian melahirkan insan dengan perilaku unggul. Nah, ini dari situ kita bisa melihat bahwa kita sudah mementingkan siswa sehingga menjadi insan dengan berperilaku unggul, pengetahuan mendalam dan keterampilan mumpuni. Jadi dan berkarakter profil Pancasila. Dari kalimat yang saya sebutkan tadi ini sudah menurut saya itu sudah berpihak kepada siswa. Oke, terima kasih. Setelah kita tadi diskusi bersama ada tentang apa tauhid ya Pak tadi yang pertama tauhid udah ada, kemudian teknologi juga ada ya Bunda, terus kemudian perilaku unggul dari yang disampaikan tadi oleh Pak Agus juga sudah muncul semua dalam visi SMK Negeri Bansari. Tepuk tangan untuk SMK Negeri Bansari. Dimas untuk tak hari kabar heksagon Kemudian mari kita diskusi bersama membuat pernyataan prakarsa perubahan. Dari visi tersebut, apakah prakarsa perubahan atau apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Dari aset yang telah dimiliki, mana yang dapat dimanfaatkan, bagaimana caranya? Dari program atau pembiasaan yang telah dilakukan di sekolah, mana yang dapat menguatkan atau dijadikan sebagai prakarsa perubahan sehingga berdaya ungkit bagi pencapaian visi. Kemudian dari elemen-elemen dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila, elemen mana yang dapat kita turunkan sebagai prakarsa perubahan. Sebagai contoh, ini adalah prakarsa perubahan yang saya buat. Upaya meningkatkan kreativitas siswa SMK Negeri Bansari dalam penggunaan teknologi khususnya sosial media melalui pembuatan konten digital kewirausahaan. Saya mengambil kalimat prakarsa perubahan ini dari visi SMK Negeri Bansari dalam kutip yang teknologi. Monggo Bapak Ibu di kertas baliknya bisa dituliskan prakarsa perubahan atau program apa yang Bapak Ibu kira mungkin untuk bisa memungkinkan untuk dijalankan Bapak Ibu guru dalam pembelajaran. Bisa juga dikuatkan program-program yang Bapak Ibu sudah jalankan, yang sudah ada. Nopo udah, pulang nggak mikir sampai iso. Programnya Pak Jati berkaitan dengan humas juga boleh Pak. Apa ya? Buat dengan Pak terus kafe. Ini apa tak dulu? Kalau nggak ada di gue program. Anak bukan di mana? Itulah saya mengundang Pak Jati mencairkan suasana. Oke,
Ya, saya perlihatkan visi SMK. Bu Ari pasti banyak sekali program-program dari kesiswaan. Ada yang nulis karena tadi banyak yang ide. Ada yang nulis. Program-program apa saja kan yang mungkin dapat kita laksanakan untuk mendukung visi sekolah? Dari kesiswaan. Oke, ya saya tunggu. Maksudnya program secara umum yang Oh, alhamdulillah. Kalau nanti ibu, kalau nanti kita ketok akrab loh, masa yaudah berkenal. Biasanya betul akrab, wow. Pertama saya hanya satu menulis Bu, Prakasa Perubahan Pembinaan Karakter dalam bentuk wawasan wiyata mandala dioptimalkan dalam waktu setengah semester alias 3 bulan. Kita geber dengan wawasan wiyata mandala pembentukan karakter kedisiplinan. Karena sampai saat ini itu belum terpola, belum terrealisasi dengan baik. Karena saya kemarin mendampingi ya kelas 1 ini dalam waktu 1 minggu mendampingi anak-anak ATPH itu saja sudah berasa beda. Betul Ibu Nurul? Itu anak-anak ATPH yang saya dampingi selama 1 minggu tiap pagi sampai siang dalam kegiatan yang berbagai macam itu dengan PBB terus bengak-bengok outbound itu saya rasakan beda dengan anak-anak TAP dan ATB. Itu baru 1 minggu. Nah, saya mengusulkan setengah semester saja, tidak usah banyak-banyak. Karena pola di SMK kita yang seperti ini, itu kalau kelas 1-nya tidak disiapkan dengan karakter kedisiplinan, 5 tahun yang akan datang bubar. Nah itu kalau saya tidak jadi kepala ya maksudnya bubar itu nanti butuh penataan lagi gitu Pak Yuda. Jadi nanti ketika 5 tahun yang akan datang insya Allah sudah mapan, Pak Yuda sudah menjadi kasih SMK, Bu Nurul sudah menjadi kepala Dintan Budbun. Jadi nanti untuk pembinaan karakter bisa berjalan dengan baik. Itu kita awali dari begitu masuk sekolah di kelas 1 atau kelas 10, setengah semester kita garap dengan pendidikan karakter, wawasan wiyata mandala. Dan saya siap melaksanakannya karena memang saya kemarin menawarkan di ATP, saya siap dan alhamdulillah saya menawarkan diri. Saya menawarkan diri dan alhamdulillah hasilnya bisa dirasakan. Karena ya walaupun belum optimal, walaupun belum optimal karena kita mencetak generasi bukan mencetak heksagonal tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jati. Berarti program Pak Jati itu mendukung tentang berperilaku unggul gitu Pak. Visi SMK Negeri Bansari berperilaku unggul. Selanjutnya Pak Hariska kayaknya lagi bingung. Bagaimana Pak program di PAV yang mungkin? Saya sejalan dengan Pak Jati. Nah, ini kan tadi saya juga sempat tulis tentang pendidikan unggul ya, dari visinya SMK itu menjadi insan yang perilaku unggul. Ini saya menyorotinya dengan pendidikan karakter gitu sih. Kalau kita sudah melaksanakan kebiasaan pagi itu, memang saya rasakan
yang dirasakan oleh saya sendiri sebagai pengajar itu sudah cukup banyak perubahan, mulai dari mental, psikologis anak pas menerima pelajaran itu jadi lebih tenang ya, tidak karena telat dan sebagainya dan atau belum sarapan dan sebagainya. Kalau sekarang tidak ada itu, ya lebih kondusif itu. Dan saya harapannya sih ini bisa dilakukan tidak hanya di jam pagi saja, tapi di sepanjang dia di jam sekolah. Mulai dari perilaku, ya minimal senyum, salam, sapa itu yang dilaksanakan. Disiplin pasti itu yang dari soft skill. Lalu yang melanjutkan tadi tentang karakter mumpuni, Bu. Ini mungkin kalau menurut saya mumpuni lagi. Mumpuni itu dalam artian kalau ini program BKK salah satunya, Bu, dengan sertifikasi BNSP. Jadi kalau anak ini nanti dia memang ingin jadi karakter yang unggul dan mumpuni, menurut saya dia harus disertifikasi minimal BNSP. Kenapa? Karena sertifikasi BNSP itu kan levelnya nasional dan yang menguji itu memang benar-benar terukur, tidak asal menguji lulus, tidak. Kalau tidak bisa memenuhi kompetensi hard skill-nya, dia tidak bisa lulus. Contoh, kalau di elektronika ada sistem pendingin, itu ada namanya tata udara dan sistem regresi. Kalau itu tidak memiliki sertifikat BNSP, itu tidak bisa untuk menservis AC sama kulkas, mesin pendingin atau sistem pendingin. Itu salah satunya. Saya yakin di setiap kompetensi itu ada sertifikasi BNSP-nya. Jadi anak nanti kalau sudah lulus itu minimal kalau tidak mendapat kerja yang sesuai, tapi dia bisa membuka peluang usaha dengan keahlian itu, saya yakin mampu anak itu. Ya, ininya itu yang semoga berguna bagi bermanfaat dalam kehidupan setelah lulus. Itu saja, Bu Desi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizka sekali. Berarti program yang sudah ada tentang kegiatan pembiasaan pagi agar bisa dilaksanakan lebih, yaitu ke siang sampai pulang sekolah begitu nggih? Ya, senyum sampai ya, dilaksanakan anak-anak di waktu sekolah sepenuhnya untuk mendukung perilaku unggul, kemudian sertifikasi BNSP untuk mendukung tentang visi sekolah yaitu keterampilan yang mumpuni. Terima kasih. Satu lagi mungkin hubungan kesiswaan Bu Ani. Wah, banyak sekali ini programnya. Selama ini udah banyak yang mau tambah lagi, Bu. Luar biasa. Pertama menambahkan aja sih tadi, menguatkan aja yang pertama, membangun budaya disiplin positif. Jadi nomor bentak-bentak hukuman fisik. Goal besarnya di sana, bagaimana anak ini datang tepat waktu dengan berkesadaran, kemudian salah satu tujuan pembiasaan pagi itu pengondisian sebelum anak masuk kelas, sehingga mereka yang mungkin berangkat dari rumah dalam kondisi yang berbagai macam emosi itu kita dalam tanda kutip netralkan, siapkan, sehingga ketika mereka masuk kelas mereka sudah dalam kondisi yang lebih siap dan lebih happy. Selain untuk pengembangan potensi dan minat bakat siswa, ternyata seperti teman-teman yang sudah tadi sampaikan, kita banyak terpana gitu melihat anak-anak yang mungkin selama ini kalau cuman kita ketemu di kelas gitu-gitu aja gitu, tapi ternyata ketika kita berikan wadah, difasilitasi, muncul berbagai kreativitas, inovasi anak, kemudian anak yang ternyata semula mungkin kita menilainya sebagai X, ternyata dia punya kelebihan yang itu tentu akan berdampak positif pada cara pandang, mindset gurunya juga. Kemudian yang kedua, peningkatan kapasitas orang tua dalam berperan ya, masih mendukung siswanya dalam belajar. Kita keterlibatan ya, meningkatkan kapasitas orang tua untuk lebih terlibat dalam pendidikan anaknya. Jadi seperti kita tahu bahwa core value sebenarnya dari karakter segala macam itu adalah di rumah. Jadi kenapa misalnya ketika awal MPLS
kita di akhir FLS sudah mendatangkan orang tua, kita semacam ada studium general, kemudian kita ada pembinaan secara berkala. Itu tujuannya untuk konektivitas antara pendidikan di sekolah dengan pendidikan di rumah. Selain itu kami juga aktif dalam memantau perkembangan misalnya peserta didik, termasuk secara responsif memberikan pelayanan kepada anak-anak yang memang membutuhkan bantuan, baik itu konseling atau apa gitu. Sehingga kita tidak jarang memanggil orang tua karena anaknya misalnya tidak harus yang selalu bermasalah besar, bahkan anak yang kita kira misalnya tidak aktif atau dia kok kadang kayak jalan ya tengah hilang atau bagaimana, nah kita panggil orang tuanya supaya keterlibatan orang tua ini menjadi lebih. Kemudian peningkatan kapasitas dan keterlibatan wali kelas juga kita maksimalkan lagi. Jadi misalnya kayak kemarin di awal semester kita support teman-teman di kelas untuk menyusun keyakinan kelas, kemudian supaya kelasnya selama pembelajaran 1 semester mendatang itu bisa lebih kondusif. Kita juga tadi nomor bentak-bentak, nomor emosi jiwa gitu, tapi semuanya bisa lebih smooth gitu sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian belajar dan terus mengeksplorasi berbagai metode pembelajaran untuk pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Jadi menurut saya untuk pembentukan karakter itu bukan hanya dari, saya mungkin pernah menyampaikan ini, bukan hanya dari program besar seperti workshop, pelatihan apa, kita bawa ke mana atau mendatangkan fasilitator apa, itu tidak, tapi justru dari hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan dan kebiasaan-kebiasaan baik yang itu kita tanamkan dalam keseharian, itu yang nantinya akan membentuk karakter anak. Jadi kalau misalnya tadi yang ingin kita berikan atau kita ingin siswa kita senyum, salam, sopan santun, ya maka gurunya pun harus begitu dulu, punya mindset begitu. Dan apakah kita benar sudah senyum, salam, sopan santun ke anak, atau jangan-jangan kita misalnya pengennya kayak gitu nih ngomong be anak misalnya saya ora sopan dan sebagainya. Nah, refleksi tuh. Kemudian pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Nah, karakter juga dibentuk menurut saya dalam pembelajaran. Jadi bukan tugasnya kesiswaan, bukan tugasnya program, bukan tugasnya istilahnya tim manajemen atau kepala sekolah membuat program yang besar ini untuk pembentukan karakter, bukan itu saja, tapi peran setiap guru dalam setiap pembelajaran yang dia ampuh itu sangat besar. Jadi bagaimana dia menanamkan, mencontohkan, membimbing, mengarahkan value-value positif dalam proses itu, sehingga itu nantinya akan maksudnya tertanam menjadi karakter yang diharapkan before afternya. Misalnya anak baru masuk itu kayak apa, nanti setelah lulus dari sini itu sudah terolah, nggak hanya dari program-program yang tampak besar, tapi justru dari keseharian yang itu disupport oleh seluruh warga sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Programnya banyak sekali. Kalau bisa saya ulangi, simpulkan nomor bentak-bentak gitu ya. Iya, nomor nggak ada yang bentak-bentak. Ya, semuanya menjadi disiplin positif dan budaya positif ya Bu ya, agar anak-anak nyaman, bahagia gitu ya. Kalau pagi-pagi udah dibentak-bentak kan udah berundel. Iya, terus sekali. Cuman siswanya gurunya. Iya. Oke. Kemudian mengikut sertakan keterlibatan orang tua di dalam proses pembelajaran anak, lebih responsif kepada kebutuhan anak. Kita harus lebih responsif, selalu aktif dalam pengembangan diri, memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak, pembelajaran yang lebih bermakna. Terus kemudian dari semua itu peran guru sangat diharapkan untuk pencapaiannya gitu ya. Wah, super sekali. Terima kasih Bu Ari. Nanti kertasnya saya minta nanti tak dirangkum.
Jangan buat bungkus gorengan nanti Bu Teti. Mari kita refleksikan kegiatan hari ini. Refleksi pentingnya prakarsa perubahan diri yang lekat dengan visi, profil pelajar Pancasila, dan aset yang telah dimiliki. Kita refleksikan dengan 4F, ditulis lagi saja di nganu Bapak Ibu Guru, nanti biar saya mudah merangkumnya. Refleksi kegiatan hari ini tentang visi dan prakarsa perubahan, diskusi visi dan prakarsa perubahan. Silakan Bapak Ibu Guru tulis tentang fakta kegiatan apa yang telah kita lakukan di sini. Kemudian perasaan Bapak Ibu Guru hari ini berdiskusi bersama apa yang didapatkan dari kegiatan ini, terus kemudian apa yang akan kita laksanakan untuk mewujudkan program-program kita dalam rangka mendukung visi dari SMK Negeri Bansari. Menurut jangan sedih ya, bisa aja ya. Lari bro, kok iso? Oh iya. Toh ada yang mau disampaikan Bu Azza? Oh ada. Sudah. Apa itu? Apa? Belajarnya apa yang akan kita laksanakan dari program diskusi dengan Bu dan ini kan masih dalam diskusi SMK apa yang akan ini masih sudah selesai. Apa Mbak Yeni yang sedang diomongkan? Mari kita refleksikan kegiatan hari ini tentang fakta, feeling, feeling, dan future. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Desi. Refleksi untuk pembelajaran atau untuk kegiatan hari ini untuk
poin yang pertama itu kita berdiskusi, kita tanya jawab, kita sharing pengetahuan, kemudian perasaannya senang, terharu juga. Kemudian yang saya temukan itu tambahan ilmu, tambahan wawasan yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Future-nya bisa memberikan contoh yang terbaik kepada siswa-siswi kita. Terima kasih Pak Yeri. Tepuk tangan untuk Pak Yeri. Siapa lagi? Tak cepet mau lah belum. Baiklah, bongnya lah. Bongnya. Belum. Nanti ada apa sebenarnya komentarnya Mbak Yuda. Oh, Mbak aja sudah mau aja. Bunda. Nama saya jadi heksagonal ya. Beberapa teman masih terngiang yang mungkin Suaranya lebih kayak heksagonal. Suara putih. Bos. Ini semoga saya membaca bahasa Inggrisnya benar ya. Sama aku juga salah. Bacanya fak ya? Fake. Faktanya menurut saya alhamdulillah sudah ada perubahan melalui kegiatan pembiasaan pagi, dan menurut saya itu perlu ditingkatkan dan dioptimalkan kembali, dan itu memerlukan kerjasama di antara Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan dan juga siswa-siswi. Jadi berkolaborasi seperti itu. Kemudian perasaan saya, alhamdulillah bahagia dan ada harapan untuk memajukan SMK Negeri Bansari. Ya, alhamdulillah semakin kesini perkembangan SMK Negeri Bansari luar biasa ya, dari yang dulu kami di awal-awal mencari murid kesana kemari sampai sudah menolak siswa. Terima kasih. Kemudian pada itu menemukan, alhamdulillah, terima kasih Mbak Desi, dengan adanya kegiatan ini banyak ilmu, kemudian di sini terbuka wawasan dan pikiran, kemudian di sini juga ada saling menghormati dalam berpendapat dan bertukar pikiran. Kemudian yang terakhir adalah harapannya bahwa siswa itu lebih melek teknologi dengan tetap berpegang pada akhlak mulia dan attitude yang baik. Luar biasa. Masya Allah. Demikian diskusi kita hari ini tentang visi dan prakasa perubahan. Kita sudah sudah memahami betul bahwa visi SMK Negeri Bansari telah berorientasi banyak untuk peserta didik kita. Terus kemudian kita juga sudah banyak memimpikan bagaimana anak-anak didik kita 10 tahun yang akan datang, yang akan menjadi acuan kita untuk memperbaiki diri, untuk saling mengingatkan dan untuk memperbaiki menambah ilmu atau gimana yang jelas kita selalu berproses juga untuk menjadikan anak didik kita yang terbaik gitu. Dan di dalamnya tadi juga kita sudah membuat program-program yang akan kita nantikan actionnya dari Bapak Ibu guru semua, dari kita semua untuk memajukan SMK Negeri Bansari. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ada saran dan tambahan dari Pak Yuda sebagai gong besar dari kegiatan hari ini. Monggo Pak Yuda.
Terima kasih Mbak Desi, luar biasa. Kita kasih applause lagi sekali lagi. Terima kasih. Dengan seperti ini saya jadi, wah ini mohon izin Pak Agus, jadi masuk radar saya kembali nih Mbak Desi ya, mau saya tarik lagi nih. Boleh tak Agus? Boleh ya? Masuk dari tim kurikulum dan kan saya kaderisasi menjadi penerus. Gitu. Aku sebenarnya saya tetap di jurusan. Iya. Ya kan lebih bidangnya lebih luas di sekolah gitu. Nah jurusan nanti hanya MM saja, tapi kan ilmu jenengan akan bermanfaat untuk semua jurusan gitu. Nah, baik, jadi menarik sekali ini Mbak Desi, dan ada beberapa hal yang mungkin saya mengajak teman-teman itu malah yang pertama ya, ini jadi saya keinget. Jadi ingat ketika ikut pelatihan kemarin yang sekolah PK ya. Jadi sintak ini sebetulnya bisa kita gunakan Bapak Ibu dalam pembelajaran ya. Sintak itu, sintak merdeka itu bisa kita ambil menjadi sintak dalam pembelajaran. Tadi saya pikir nggak ada 10 slide kayaknya. Nggak ada 10 slide ya Pak ya? Berapa itu? Ya itu sangat singkat sekali, dan kalau kita aplikasikan dalam pembelajaran kepada siswa saya pikir menarik ya, karena di situ ada pemanfaatan teknologi tadi menggunakan Padlet ya itu, kemudian dengan sintak yang saya pikir sangat cocok sekali untuk dilaksanakan dalam kurikulum merdeka saat ini gitu. Dimulai dari diri sendiri, anak diajak untuk berpikir, digali pengetahuannya, bahkan ada beberapa konsep-konsep tadi yang di manajemen tadi, inquiry itu masuk juga di sana. Dan saya baru menyadari betul bahwa luar biasa program guru penggerak ini ya, karena banyak hal yang mungkin tidak kita sadari bahwa sebetulnya ternyata sekarang konsep pendidikan di Indonesia itu sudah mulai memasukkan konsep ilmu atau dari ilmu yang lain gitu kan, dari ilmu manajemen itu lebih banyak di ilmu manajemen banyak sekali gitu. Ini mungkin perlu ya, ini bisa menggugah ya teman-teman untuk kalau besok ada bukaan lagi CGP, monggo bisa ikut yang masih muda, Mbak Yeni gitu kan, buat saya yang masih 17 tahun gitu, Bu Linda itu, Bu Teti, Bu Evli dan sebagainya, bisa mengikuti program ini. Begini Mbak Desi, saya masih tetap menunggu nanti aksi nyata dengan dari hasil ini berkaitan tentang aksi dan prakasa ya perubahan. Ya nanti saya akan sodori visi misi sekolah Matsari sampai pada tujuan. Mbak Desi ini tujuannya, ini misinya ini sekolah Matsari ini. Tapi paling tidak saya mungkin sedikit akan bercerita tentang visi sekolah kita, Mbak. Coba di visi sekolah kita itu. Jadi ketika merumuskan visi ini saya ingat betul ketika dengan Bu Linda itu menarasikannya itu ada yang di-delete, ada yang dihilangkan gitu ya Bu Linda. Tapi begini Mbak Desi, jadi sebetulnya visi kita itu menurut saya ya, ini harus mungkin teman-teman itu banyak yang hanya melihat istilahnya hanya narasinya saja, tanpa pernah berusaha untuk memahami substansi apa yang ada di dalam visi ini gitu. Kenapa SMK Bansari wujudkan pusat keunggulan kejuruan berwawasan lingkungan hidup dan berbasis teknologi itu diletakkan di pertama? Karena kita menyadari betul bahwa begini, analoginya sederhana saja. Sekolah itu kan sebetulnya tidak berbeda dengan organisasi atau perusahaan apapun, pabrik lah katakanlah seperti itu, di mana setiap organisasi itu pasti akan ada operasional, ada proses operasional. Nah kalau di dunia pendidikan itu kan operasionalnya, bahannya itu siapa sih sebetulnya? Kan siswa. Nah siswa itu adalah bahan yang kita terima, itu masih kita analogikan sebagai bahan mentahnya yang kita olah
Kemudian nanti outputnya akan menjadi sebuah barang jadi yang siap kita jual atau kita tawarkan, atau istilahnya apapun itu yang siap untuk masuk dalam kehidupan yang sebenar-benarnya. Nah, dalam kegiatan proses itu tidak bisa berdiri sendiri, nggak bisa berdiri sendiri. Tujuan kita adalah membangun, menciptakan insan yang berperilaku unggul, berpengetahuan mendalam, dan berketerampilan yang mumpuni. Tetapi ini tidak mungkin bisa kita capai kalau semua aspek yang ada di sekolah itu tidak juga beriringan, secara beriringan juga dikembangkan. Kalau kita bicara sekolah maka ada banyak aspek. Makanya kita kembangkan dulu aspek yang ada di sekolah, yaitu organisasinya, ada SDM-nya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika itu sudah besar, ya sudah bisa terwujud, SDM-nya bagus. Itu kan kalau di perusahaan kan mesinnya juga harus bagus kan kalau mau menciptakan produk yang bagus. Nah kalau sekolah itu mesinnya siapa? Kita, Bapak Ibu guru gitu. Artinya apa? Pengembangan SDM itu menjadi hal yang paling utama sebetulnya. Didasari dari hal yang paling mendasar dulu. Kita paham dulu tentang cara kerja dalam dunia pendidikan, itu harus paham dulu. Sebelum kita menghasilkan peserta didik, jangan hanya ini istilahnya cita-cita saja, ingin kita gede keinginannya, tapi nggak paham apa yang akan kita lakukan. Nah ini memang kemudian nyambung diskusi tadi ya, menarik sekali, dan saya sepakat bahwa ini tidak bisa dilakukan hanya segelintir orang atau sekelompok orang atau tim manajemen saja, tetapi ini harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi bersama-sama itu tanpa terkecuali gitu. 1-2 ya pasti ada lah itu, ya friksi itu pasti ada, tetapi ya itu jangan jadikan sebuah halangan. Bisa diajak berubah, alhamdulillah, nggak bisa tinggal, itu aja. Tetapi yang paling penting adalah pemahaman bersama gitu. Dan tadi saya pikir sudah diskusi tadi dari masukan-masukan dari rekan-rekan itu menyadarkan kembali kepada saya banyak beberapa program kurikulum itu belum berjalan. Itu jadi menyadarkan saya itu. Bahkan kemudian setelah mengikuti dengan saya, kayaknya saya perlu mengkaji program kurikulum sepertinya. Itu yang saya dapatkan dari sini. Tapi ya bagus sekali, dan mudah-mudahan dengan nanti bisa lebih memahami tentang hal-hal yang tidak hanya pedagogis saja sebagai guru, tetapi dengan juga perlu belajar tentang manajerial berkaitan tentang sekolah ini. Jadi nggak hanya kita guru, wislah itu nanti ada yang mikir, nggak bisa seperti itu. Tugas kita sebagai guru ya kita laksanakan, tetapi kita juga harus bisa memberikan sumbang, saran, kritik, masukan bagi kontribusi bagi sekolah ini sebagai organisasi yang utuh itu. Jadi jangan hanya sendiri-sendiri. Dan saya berharap banyak terhadap jenengan jadi nanti bisa menjadi penggerak untuk teman-teman yang lain. Jadi ayo jangan apatis. Sekolah ini nggak akan jalan kalau kita apatis. Gitu. Memang benar tugas utama kita adalah mengajak guru ya. Ada 3 mengajar, melatih. Tugas kita seperti itu. Tapi itu pun belum cukup. Gitu. Bagi saya belum cukup. Jadi keterlibatan dalam hal-hal yang lain yang mungkin tidak bersinggungan dengan tugas pokok kita, itu juga harus kita pikirkan bersama. Itulah mengapa kita mulai saat ini merangkul teman-teman muda itu ikut biar ikut mikir sekolah ini. Kita yang tua-tua ini kayak lelah gitu, overload gitu, tak itu. Koyo iki itu pekerjaan ayo dengan Quran tunjukkan komentar dan di sini itu sekolah meledak gitu. Jadi sampai itu memang butuh seperti, dan saya harapkan betul sekali lagi jenengan bisa memotivasi teman-teman, mendorong teman-teman
dan itu juga menjadi harapan dari program sekolah penggerak ini kan dengan jadi motor penggerak bagi sekolah juga gitu. Dan saya seolah-olah mendapatkan wah ini calon kader baru tambah lagi nih kan, tapi senyusul apa gitu kan. Gitu. Jadi saya besok udah nggak pengen ada nggak bingung lagi. Oh, saya punya satu kandidat nih, Pak Agus nggak boleh, nanti Pak Agus kudu boleh, Pak oleh malah tak jigari terus bu. Gitu. Mungkin seperti itu. Oke, Bu Desi, saya menarik sekali dan terima kasih atas paparannya. Tambah ilmu jelas ya, kemudian tambah wawasan pasti, dan yang jelas itu menginspirasi dan memotivasi kembali. Terima kasih. Benar sekali kan, gong sekali. Gong sekali ya. Oke, berarti ini adalah kolaborasi sebagai kekuatan kita gitu. Semakin keras saya bekerja, semakin banyak perintangan yang akan saya miliki. Itu dari moto dari Thomas Jefferson yang menggerakkan saya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Desi dan tepuk tangan yang meriah juga untuk Bapak Guru Hebat SMK Negeri Bangsa. Jujur tidak hanya Bu Nurul mungkin yang terbawa emosi, terbawa perasaan, bukan emosi, ya emosi artinya perasaan jangan. Termasuk saya sebenarnya merinding tadi begitu mendengar. Mata saya sampai berkaca-kaca ketika Pak Jati pertama mendiko siapa yang akan meneruskan tauhid saya. Dan saya tadi mendengar bahwa akhlak, adab di atas ilmu, saya bahwa di situ bisa menangkap ternyata pemikiran, pemandangan, wawasan Bapak Ibu guru SMK Negeri Mansari sangat luar biasa. Dan saya juga melihat keakraban, kemudian juga ada kasih sayang, saling mendorong, visi jauh ke depan. Dan saya yakin beberapa tahun yang akan datang SMK Mansari dengan hadirnya Bu Desiana sebagai guru penggerak diikuti oleh guru-guru yang lain pasti akan berkibar di angkasa sana. Dan kalau boleh sedikit saya tadi merangkum, kalau Pak Yuda tadi di sambutannya silakan Mbak Desi ganti visi sekolah, kalau perlu mana yang diganti. Tapi ternyata jauh lebih dalam di luar itu. Visi SMK 1, SMK Mansari dan ngapunten saya tidak terbiasa mengucap itu. SMP 1 Ngadir mungkin akan terbawa di sini. SMK Negeri Mansari sudah sangat luar biasa. Dan tadi Bapak Ibu guru sudah meyakinkan bahwa visi itu sudah sangat sesuai. Di situ baik dari dimensi sikap, baik dari ketakwaannya, sikap sosialnya, sikap spiritualnya, juga di situ ada wawasan lingkungannya, kemudian berbasis teknologinya, sehingga akhirnya nanti akan menghasilkan dimensi keterampilan, dimensi pengetahuan, dan juga profil pelajar Pancasila. Dan betul tadi yang sudah digarisbawahi oleh Pak Yuda, bahwa nanti untuk mengubah visi itu adalah harus ada semua komponen di sekolah, baik dari guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan mungkin juga nanti ada unsur dari pengawas. Dan diskusi di siang hari ini hanya menjadi sebuah pemantik, dan semoga itu akan membuka wawasan sehingga diskusi-diskusi selanjutnya, kemudian prakarsa perubahan selanjutnya akan bermunculan di SMK ini. Dan tadi kalau saya mencatat tidak lebih dari atau bahkan lebih dari 8 prakarsa perubahan baru yang mungkin nantinya akan menjadi program-program unggulan untuk mencetak siswa-siswa berkarakter dan siswa-siswa yang kita impikan di masa-masa yang akan
datang. Dan mungkin Bu Desi, hasil diskusi di siang hari ini monggo nanti bisa disampaikan ke Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya nanti bisa ditindaklanjuti di tingkat sekolah, bisa menjadi usulan program selanjutnya, dan bisa juga dimatangkan dengan diskusi-diskusi selanjutnya di sekolah ini. Dan mungkin kita doakan Bu Desi dalam mengikuti rangkaian proses pendidikan guru penggerak di angkatan 7 selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat, sehingga besok beliau lulus dan betul-betul akan menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Karena itu adalah tujuan dari pendidikan guru penggerak. Dan pemimpin pembelajaran itu artinya tidak hanya sasarannya kepala sekolah, tetapi jauh lebih itu seperti yang diberikan tadi Pak Yuda, beliau akan menjadi motor yang nantinya akan berkolaborasi, yang nantinya akan bekerja sama. Belum nanti kalau Bu Desi sudah belajar teori aset, nanti manajemen resiko, kemudian nanti coaching, kemudian nanti yang lain. Pasti Bapak Ibu nanti akan perso bahwa Bu Desi akan jauh, apa ya saya mengatakan, jauh mengesankan Pak Jadi, jauh lebih wow mungkin. Dan monggo sama-sama kita berharap nanti Bu Desi bisa mewarnai SMK ini menjadi sesuatu yang dibanggakan bagi Bapak Ibu semua, dan murid-murid yang dilahirkan tidak hanya murid yang pintar secara pengetahuan dan keterampilan, tapi betul-betul siswa yang beradab, berakhlak, berilmu, tauhidnya kuat, sehingga betul-betul akan menjadi tabungan Bapak Ibu guru semua di akhirat nanti, sehingga betul-betul akan menjadi amal yang akan selalu mengalir. Meskipun panjenengan mungkin sudah tidak ada di sini, termasuk saya dan juga Bu Desi, tapi insya Allah dari ilmu yang bermanfaat itu akan selalu pahalanya mengalir bagi kita semua, walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Amin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali, saya sudah diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bertemu dengan panjenengan semua, dan ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Saya mendapatkan banyak hal sekali ketika hampir 2 jam di sini. Motivasi panjenengan, kemudian semangat panjenengan, kemudian saya juga menangkap aura keimanan yang ada di sini. Dan semua itu menjadikan pengalaman yang tidak ternilai harganya bagi saya. Dan saya pengen di kesempatan yang akan datang Bu Desi, mungkin saya juga masih akan sowan ke sini. Jangan bosan, mungkin saya juga hanya akan bertemu dengan Bu Desi, mungkin juga di kesempatan yang akan lain saya akan menunggu beliau ketika di kelas. Dan harapannya panjenengan tidak bosan ketika insya Allah nanti saya masih akan sowan ke sini sampai pada pendampingan yang ke-6, dan ini masih dalam pendampingan yang kedua. Mungkin itu Bapak Ibu, ketika tadi saya matur mungkin banyak kekurangan dalam memandu jalannya diskusi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon maaf karena hari Kamis itu biasanya di SMK menggunakan bahasa Jawa nih. Jawa. Oh boleh. Saya tadi di tengah-tengah baru saya ingat ageman Bapak Ibu bahasa Jawa. Mestinya tadi saya matur di panjenengan semua menggunakan bahasa Jawa. Dan nyuwun pangapunten dalam nembe emot ketika tadi sudah di tengah-tengah jalannya. Dan ketika tadi saya banyak kekurangan, nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kawula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.